Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Riza Ristiana, Novia Indrianti, Hidayatun Nafiah, dan Safrida Didamayanti. Kami adalah mahasiswi PPG Prajabatan 2022 bidang studi Pendidikan Matematika UPGRIS, akan memberikan salah satu contoh masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Menurut Mayasari dan kawan-kawan, di abad 21, peran pendidikan menjadi sangat penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup, atau disebut juga dengan life skill. Ini menunjukkan di abad 21, ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Salah satu mata pelajaran dalam pendidikan adalah pelajaran matematika. Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang membutuhkan ketelitian, keuletan, sehingga siswa dalam proses pembelajaran membutuhkan konsentrasi penuh. Pembelajaran matematika diberikan di semua sekolah, dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, bahkan sampai di perguruan tinggi. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam berbagai ilmu pengetahuan, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Begitu pentingnya matematika dalam kehidupan ini, namun dalam praktik pembelajaran, sebagian besar siswa masih menganggap bahwa matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian siswa di sekolah tertentu, akan tetapi juga dirasakan hampir semua siswa yang ada di Indonesia ini. Apalagi pada saat pandemi. Pembelajaran yang biasanya berlangsung secara langsung, yang dimana siswa datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, dialihkan ke pembelajaran online, yang dikarenakan adanya pembatasan untuk mencegah COVID-19 meningkat. Siswa yang sudah mengalami kesulitan belajar matematika dengan pembelajaran secara langsung, bertambah semakin sulit memahami matematika secara pembelajaran online. Kesulitan siswa dalam matematika biasanya terjadi pada materi geometri. Hal ini dikarenakan matematika adalah suatu subjek yang abstrak dan membutuhkan imajinasi kolektif siswa dan guru, terutama di bidang geometri dan transformasi. Menurut Mutia, siswa mengalami kesulitan dalam menguasai konsep kubus dan balok, kemudian menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok. Menurut Sari dan Rosdiana, penguasaan siswa terhadap materi geometri masih tergolong rendah, serta kurangnya antusias siswa dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas. Ini dikarenakan proses pembelajaran yang kurang menyenangkan dan tidak ada media atau bahan ajar yang digunakan yang dapat memvisualisasikan objek-objek geometri. Menurut Solihah dan Afriansyah, faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam materi segi 4 disebabkan karena beberapa hal, yaitu pemahaman mengenai konsep dan sifat-sifat segi 4 yang kurang, pemahaman sebelumnya mengenai materi bangun datar segi 4 yang masih kurang kuat, kurangnya keterampilan menggunakan ide-ide geometri dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan bangun segi 4, serta kondisi kelas yang kurang kondisif untuk belajar. Menurut Fauzi dan Ari Setiawan, siswa kesulitan dalam penggunaan konsep, siswa kesulitan dalam penggunaan prinsip, dan siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah verbal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan geometri dikarenakan kesulitan dalam menguasai konsep geometri dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dalam materi geometri. Kesulitan ini dialami siswa dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Padahal, pelajaran matematika dari SD sampai SMA saling terikat
yang artinya materi yang ada di jenjang SD sampai SMA saling terhubung. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan matematika, khususnya geometri dari jenjang SD, maka akan berpengaruh ke jenjang berikutnya. Karena dasarnya materi ada di jenjang yang paling rendah, tetapi hal itu banyak dihiraukan oleh guru pada jenjang yang paling rendah. Kesulitan siswa pada jenjang bawah tidak akan berpengaruh pada jenjang berikutnya. Hal ini justru bertentangan dengan teori belajar konstruktivisme. Dari permasalahan tersebut, menurut Martiani A., kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan materi geometri berbasis etnomatematika dalam proses pembelajaran. Menurut Simbolon, pembelajaran dengan menggunakan software GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan matematis. Sedangkan menurut Febriana, penggunaan modul PBL atau Problem Based Learning mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dan mendukung kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika dalam materi geometri dapat menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme.